Welcome to our channel. Dialah sosok bapak astronomi modern yang mengilhami ilmuwan setelahnya. Nicolaus Copernicus, ilmuwan yang telah memberikan perubahan signifikan berupa revolusi sains pada zamannya. Apa yang sebenarnya yang telah Copernicus lakukan dalam perkembangan ilmu sains? Simak ulasan data fakta berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari data fakta. Masa muda dalam pendidikan. Nicolaus Copernicus lahir di Torun, Kerajaan Polandia pada 19 Februari 1473 dan ia merupakan putra bungsu dari pasangan Mikołaj dan Barbara von Zerroth. Setelah ayahnya meninggal, ia diadopsi pamannya dan diberi pendidikan memadai. Melansir Kompas.com, pamannya mengirim Copernicus untuk belajar di sekolah Saint John di Torun, di mana sang paman adalah kepala sekolahnya. Setelah itu, ia dimasukkan ke sekolah katedral di Włocławek, sebuah sekolah yang mempersiapkan muridnya masuk ke Universitas Krakow. Tahun 1492, ia dimasukkan berkuliah di jurusan seni Fakultas Astronomi dan Matematika. Disinilah ia memperkuat dasar ilmu di bidang matematika, astronomi, dan juga memahami konsep filsafat Aristoteles. Selama 4 tahun kuliah di Krakow telah mengasah diri dan daya kritisnya, serta membangun dasar logikanya dengan membandingkan dua sistem. Sistem ini dikenal di dalam dunia astronomi yaitu Aristotle dan Ptolemy. Sayangnya, Copernicus meninggalkan Universitas Krakow tanpa mengambil gelarnya pada tahun 1495. Pamannya lalu mengirimnya ke Italia pada pertengahan tahun 1496 untuk mempelajari hukum kanonik. Ia pun pindah ke Bologna dan beberapa bulan setelahnya, ia kembali mendaftar di Universitas Bologna untuk bidang astronomi. Di tahun 1501, Copernicus pindah ke Universitas Padua dan belajar menjadi dokter selama 2 tahun sebelum memutuskan untuk keluar. 2 tahun kemudian, dia menamatkan pendidikan doktoral hukum gereja di Universitas Ferrara dan akhirnya kembali ke Polandia sebagai pastor. Fase pencarian. Masa-masa pencarian untuk menemukan kebenaran tentu dialami bagi setiap manusia, begitupun dengan apa yang dialami oleh seorang Copernicus. Mengutip Tirto.id, saat Copernicus mengurusi administrasi gereja yang diampu oleh pamannya, ia lebih giat mempelajari soal pergerakan bintang dan planet. Memasuki tahun 1508, ia sangat memuji pergerakan matahari, bulan, dan planet-planet lewat sebuah puisi. Hal ini sudah menandakan bahwa Copernicus mulai mengungkapkan hal-hal yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. 4 tahun setelahnya, Paus Leo X sedang mencari teolog dan astronom yang bersedia mengungkapkan pandangannya soal kalender eklesiastikal. Kalender ini merupakan kalender resmi gereja yang diperuntukkan menghitung hari-hari penting seperti Paskah. Nah, Copernicus pun mulai membagikan konsepsi mengenai sistem alam semesta lewat Commentarilius kepada kawan-kawannya. 2 tahun setelah ini merupakan saat yang penting ketika menyelesaikan manuskrip terpenting sepanjang sejarah, De Revolutionibus Orbium Coelestium. Terinspirasi ilmuwan Arab. Terbitnya manuskrip De Revolutionibus membuat orang-orang gempar. Disinilah Copernicus menyatakan pemikirannya bahwa matahari adalah pusat alam semesta dan setiap planet lainnya termasuk bumi mengelilingi matahari dalam orbit lingkaran. Perlu teman-teman ketahui bahwa Copernicus memanfaatkan atau terinspirasi dari hasil observasi ilmuwan-ilmuwan Arab. Menurut Kokowski dalam Copernicus Arabic Science and the Scientific Revolutions yang dimuat dalam buku Asia, Europe, and the Emergence of Modern Science, Knowledge Crossing Boundaries, Copernicus telah menggunakan hasil observasi Tabit Ibnu Qurra al-Harani, Muhammad Ibnu Jabir al-Batani, Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Yahya al-Zorqali, dan Nuruddin al-Betruji. Salah satu acuan yang paling penting yang digunakan adalah teknik geometris Tusi-Couple yang telah dikembangkan oleh Nasiruddin al-Tusi. Secara tidak langsung, Copernicus menyetujui kritik-kritik yang disampaikan ilmuwan muslim seperti Ibnu al-Haytham dan Ibnu Rushd mengenai konsep alam semesta versi Ptolemus.
Namun De Revolutionibus merupakan buku yang terlalu rumit dan selama beberapa dekade hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang bergelut dalam astronomi dan matematika. Seorang ekonom. Siapa sangka jika seorang yang populer di bidang astronomi dan matematika seperti Copernicus memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu ekonomi. Pada tahun 1517, ia menulis sebuah catatan dalam makalah penelitiannya yang menguraikan tentang bidang ekonomi. Ia menganalisis tentang bagaimana Raja Polandia dapat menyederhanakan banyak mata uang negara, terutama yang berhubungan dengan kekurangan beberapa mata uang tersebut. Ide-idenya menguraikan tentang penawaran, permintaan, inflasi, dan penetapan harga pemerintah telah memengaruhi ekonomi seperti hukum Gresham. Hukum ini menyatakan uang kertas dibelanjakan lebih banyak sebagai mata uang. Karena jika suatu negara memiliki kedua uang kertas dan koin yang sama jumlahnya, nilai logam dalam koin lebih tinggi dari nilai kapas dan linen dalam uang kertas. Serta teori kuantitas uang, gagasan yang menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar sebanding dengan harga barang. Jika semakin tinggi jumlah uang, maka harga barang pun akan naik secara proporsional. Meskipun ahli dalam beberapa bidang seperti ekonomi, poliglot, penerjemah, diplomat, namun sayangnya ia tak mendapatkan gelar akademik untuk bidang-bidang tersebut. Geosentris versus heliocentris. Sebelum Copernicus mengemukakan pemikirannya, orang-orang percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Wajarlah, sebab saat itu pandangan orang-orang didasarkan pada pemikiran seorang ahli astronomi dari Mesir bernama Ptolemus, serta filsuf Yunani Aristoteles. Masyarakat dunia sangat percaya dengan pandangan dua tokoh tersebut, sehingga tidak ada yang melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan kebenarannya. Dilansir dari laman komparan.com, pemahaman geosentris atau bumi sebagai pusat tata surya itu bertahan selama berabad-abad dalam ilmu pengetahuan manusia. Nah, Copernicus muncul ke permukaan sebagai salah satu ilmuwan yang kritis menentang teori geosentris. Banyak ahli yang pada saat itu sebenarnya setuju dengan pandangan Copernicus, namun mereka tidak berani menentang apa yang telah diyakini banyak orang. Heliocentris merupakan salah satu teori kontroversial yang ditemukan oleh Copernicus. Teori ini menganggap bahwa matahari menjadi pusat alam semesta. Ia bukanlah orang pertama yang menyimpulkan bahwa bumi berputar mengitari matahari. Astronom Yunani Aristarchus telah menggunakan teori ini pada abad ketiga sebelum Masehi. Nah, Copernicus kemudian menyempurnakannya. Ia menghitung jarak relatif antara planet-planet dan matahari. Melalui hasil penelitiannya, ia telah menjungkir balikan konsep ilmiah dan agama yang telah berakar tetapi keliru. Ia juga menyadarkan manusia betapa rapuhnya konsep ilmiah yang ditelan mentah-mentah dalam waktu yang lama. Ia biasa juga disebut telah menghentikan matahari dan menggerakkan bumi. Menjadi musuh gereja. Karena keberaniannya dalam mencetuskan teori heliocentris pada masa itu, Copernicus tentunya harus siap-siap menanggung risikonya. Melansir Kompas.com, teori yang dikemukakan oleh Copernicus telah bertentangan dengan keyakinan gereja Katolik yang percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Saat buku De Revolutionibus diterbitkan pada tahun 1543, pemimpin religius Martin Luther terang-terangan menolak teori heliocentris. Seorang pengikutnya pendeta Lutheran, Andreas Osiander, mengikuti jejaknya dan menyebut Copernicus sebagai orang bodoh dan sesat yang ingin memutarbalikkan ilmu astronomi. Ia merasakan penentangan habis-habisan oleh pihak gereja. Kemudian, Copernicus membawa bukunya untuk didedikasikan ke Paus Paulus III. Ia berharap agar gereja Katolik menerima teorinya, namun upayanya kembali gagal. Hingga pada tahun 1616, gereja Katolik Roma menyatakan bahwa bukunya merupakan bacaan terlarang. Ia telah mempertaruhkan nama baik, citra dan posisinya di gereja hanya untuk menyatakan kebenaran yang ia yakini. Hingga ia wafat tanpa pernah menyadari buku itu telah rampung dicetak. Awal Desember 1542, sakit yang dideritanya semakin parah dan meninggal pada 24 Mei 1543. Itulah tadi sejumlah fakta dari Nicolaus Copernicus yang telah mengubah pemahaman manusia tentang alam semesta. Bagaimana pendapatmu?